Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik kedudukan dua lingkaran. Nah sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Jadi, persamaan umum lingkaran itu seperti ini. X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang mana X0 dan Y0 ini adalah titik pusat lingkaran. Jadi lingkaran itu dia punya titik pusat ya di X0, Y0 seperti itu. Dan R itu adalah jari-jarinya. Jadi kalau lingkarannya seperti ini, maka jari-jari lingkarannya itu adalah si R-nya itu. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada dua lingkaran, ya, yang pertama tuh berpusat di X0, Y0, jari-jarinya adalah R0 misalnya. Kemudian ada lingkaran lain lagi seperti ini. Ya. Pusatnya ada di X1, Y1, jari-jarinya misalkan adalah R1. Nah, antara dua lingkaran ini mereka bisa punya hubungan-hubungan seperti yang gambar di bawah ini, ya. Jadi mereka tuh bisa satu titik gitu ya. Jadi lingkaran yang besar itu menyelubungi lingkaran yang kecil, atau lingkaran yang kecil ada dalam lingkaran yang besar ya. Ini juga bukan cuma ada di dalam tapi juga sepusat. Itu ketika jarak antara pusat P dan pusat Q itu dia 0 gitu. Jadi mereka sepusat ya, sepusat, dan juga yang pasti lingkaran jari-jari dari lingkaran yang kedua itu lebih kecil daripada jari-jari lingkaran yang pertama. Oke? Nah, kemudian kalau misalkan dia itu ada di dalam tapi dia tidak sepusat ya. Nah, kalau seperti ini yang pasti PQ-nya itu ya, jarak antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua, jarak antara titik pusatnya itu dia harus lebih kecil daripada jari-jari lingkaran yang kecil. Dan jari-jari lingkaran yang kecil pastinya harus lebih kecil lagi dari jari-jari lingkaran yang besar. Oke? Nah, kemudian kalau misalkan lingkaran kecil ada dalam lingkaran yang besar, tapi dia itu saling seperti ini ya, ujungnya itu saling bertemu. Nah, itu berarti jarak antara titik pusatnya itu nilainya sama dengan selisih jari-jarinya. Seperti itu. Lalu, misalkan seperti ini yang mungkin teman-teman akan paling umum ketemu ya. Jadi dua lingkaran itu mereka akan saling bersilangan seperti ini ya. Mereka saling bertemu tapi bertemunya itu tidak sempurna. Jadi ada sebagian yang ada di luar seperti itu. Nah, kalau seperti ini maka selisih dari jari-jarinya itu lebih kecil daripada jarak antara dua pusatnya ya, tapi jarak antara dua pusatnya masih lebih kecil daripada jumlah dari dua jari-jarinya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan lingkaran kecil itu ada di luar, ya, lingkaran yang kecil itu ada di luar, tapi ujungnya saling bertemu seperti ini, maka jarak antara dua titik pusatnya itu akan sama dengan jumlah dari jari-jarinya. Nah, kemudian kalau misalkan mereka itu memang dua lingkaran yang terpisah seperti ini, pasti jarak antara dua titik pusatnya itu lebih besar daripada jumlah dari jari-jarinya. Oke? Nah, biar teman kita semakin paham, yuk coba lihat soal berikut. Diketahui lingkaran pertama itu adalah X min 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Dan lingkaran kedua adalah X kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Hubungan kedua lingkaran adalah bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, lingkaran pertama itu adalah lingkaran yang titik pusatnya di 2,0. Betul? Sementara lingkaran yang kedua ya, lingkaran yang kedua adalah lingkaran yang titik pusatnya itu ada di 0,2. Oke? Kemudian baik lingkaran pertama atau kedua, mereka tuh jari-jarinya sama ya. Jari-jarinya sama-sama akar 20. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa analisis. Yang pertama adalah kita analisis jarak antara kedua titik pusatnya. Ya, kita cukup pakai Pitagoras saja ya. Kita pakai Pitagoras. Yang pertama X-nya ya, X kuadrat
X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, seperti itu. Nah, ini berarti ini nilai D-nya. Berarti ini adalah 2 dikurang 0 ya, kuadrat ditambah dengan 0 dikurang 2 kuadrat, seperti itu. Oke. Ya, berarti ini sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarkan ya, berarti 2 akar 2. Oke, satuannya tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, kita analisis jumlah dari dua jari-jarinya. Oke, berarti R1 ditambah R2 itu nilainya adalah akar 20 ditambah akar 20, alias ini adalah 2 akar 20. Seperti itu. Ini sudah tidak bisa diselesaikan lagi ya. 2 akar 20 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, yang ketiga, selisihnya R1 dikurang R2. Nah, berarti ini akar 20 dikurang akar 20 sama dengan 0. Nah, berarti kita tahu di sini kalau jarak antara dua lingkaran ini dia itu lebih besar daripada selisih jari-jarinya, tapi masih lebih kecil dibanding dengan jumlah jari-jarinya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini bentuk hubungannya jadinya adalah R1 dikurang R2 ini masih lebih kecil daripada jarak antar pusatnya, tapi jarak antar pusatnya masih lebih kecil dari R1 ditambah R2. Artinya apa? Artinya lingkaran itu seperti ini. Kalau ini ada lingkaran pertama ya, yang pasti mereka itu tidak sama ya, titik pusatnya yang pasti tidak sama. Tapi kalau dia jari-jari dijumlahkan, itu jumlahnya masih lebih besar. Artinya apa? Artinya mereka masih ada bagian yang saling berpotongan seperti ini. Gitu. Nah, tapi berpotongannya itu tidak semua masuk ya. Kenapa? Karena selisihnya itu ya, selisihnya itu dia itu masih lebih kecil daripada jarak antara pusatnya. Gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah L1 dan L2 seperti ini. Ini kita sebut dengan berpotongan. Seperti itu. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Gimana teman kece? Mudah bukan? Nah, biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, meraih cita.